Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listia Anjarati Kusuma dengan NIM 241080234 kelas B dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang konsep integral. Oke, kita bisa lanjut saja ke pengertian integral. Integral sendiri dalam kalkulus dikenal dengan dalam dua macam pengertian, yaitu integral tak tentu atau indefinite integral atau dan integral tertentu yang dalam bahasa Inggris itu definite integral. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya itu diketahui. Sedangkan integral tak tentu itu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencairan luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut itu sudah tertentu. Nah, di sini tuh integral tak tentu mengintegralkan suatu fungsi turunan fx atau fungsi yang akan diintegralkan dengan tanda f kecil dan x berarti adalah mencari integral atau turunan intinya, yaitu eh, fx atau hasil dari integral atau fungsi asalnya. Kita langsung aja sebut fx ini adalah fungsi asalnya. Nah, yang ini ya, fungsi asalnya. Lalu ada proses pengintegralkan disebut dengan integrasi. Bentuk umum dari integral itu adalah dari bentuk umum integral dari fx atau fungsi yang akan diintegralkan adalah fx dikali dx sama dengan fx atau fungsi asli atau fungsi asal dari ditambah dengan konstantanya gitu. Nah, di mana di sini tuh memiliki tanda-tanda itu memiliki arti di mana f kecil ini atau dx adalah diferensial dari fungsi fx ini. Ini adalah diferensial dari fungsi fx ini atau fungsi asalnya. Lalu di sini ada em, fungsi yang akan diintegralkan atau f dilambangkan dengan f kecil dan x sendirian disebut dengan integran. Kalau dx ini disebut dengan diferensial, kalau fx ini disebut integral partikular. Lalu sedangkan k ini adalah konstanta yang nilainya itu tidak tertentu. Lalu kalau fx tambah k ini merupakan fungsi asli atau fungsi asalnya. Lalu kita lanjut saja ke kaidah integ- integrasi yang tak tentu. Yang pertama itu ada pangkat, dari pangkat. Nah, di situ tuh ini tanda mana tuh? Tanda ini dibaca integrasi dari. Nah, ini x pangkat n dx sama dengan x ditambah n tambah satu pangkat n tambah satu. Ini n nih pangkatnya itu kalau itu ditambah satu untuk mencari suatu nilai asli atau nilai asal. Nah, ditambah dengan n mana tuh? N ditambah satu ditambah k dengan n bilangan rasional dan n sama dengan tidak sama dengan min satu. Nah, di sini tuh ada contohnya. Integral dari x pangkat 4 dx sama dengan x ditambah pangkatnya ini 4 ditambah dengan satu. Lalu diturun apa dibagi dengan 4 ditambah satu ditambah dengan konstantanya. Hasilnya adalah 5x per 5 ditambah konstanta. Yang sama dengan hasilnya adalah 0,2 dikali eh, 0,2 x pangkat 5 tambah konstanta. Nah, untuk biar yakin atau gimana, ini tuh ada pembuktiannya guys. Eh, ada pembuktiannya di sini tuh. em, Pembuktian dari ini apa integral ini tuh d dibagi dengan atau d per dx dikali dengan ini integral hasil fungsi aslinya ya fungsi aslinya itu adalah 0,2 x
pangkat 5 ditambah K yang sama dengan 5 dikali 0,2 X X dengan pangkatnya itu 5 dikurang 1 sama dengan X pangkat 4. Nah, kalau untuk mencari suatu buktinya atau dibuktikannya itu pangkatnya itu selalu dikurang dengan 1 gitu. Oke, di sini ada contoh keduanya sekali lagi. Di sini tuh ada 4dx ya, 4dx sama dengan kenapa ini walaupun seperti ini dx itu nilainya adalah 0 ditambah dengan 1 pasti selalu ditambah dengan 1 per 0 tambah 1 tambah K konstanta yang hasilnya 4x per 1 ditambah K. Lalu kita buktikan lagi nih. D sama dengan dx dikali kurung 4x tambah konstanta sama dengan nilainya 4 sama. Oke, lalu lanjut dengan kaidah penjumlahan. Di sini tuh ada fungsi-fungsi dari kaidah penjumlahannya juga. Ini di sini em, fx ditambah dengan gx dx dikali dx sama dengan integral dari fx dx ditambah integral gx dx sama dengan eh, fx tambah gx tambah konstanta. Ini langsung aja kita ke contohnya gitu ya. Langsung aja ke contohnya. Di sini ada dengan contoh integral dari x pangkat 4 ditambah dengan 3x kuadrat atau pangkat 2 dikali dx. Nah, di sini itu kita turunkan dulu. X ini, x dx ini kita turunkan jadi x pangkat 4-nya ditambah 1 per 4 ditambah 1 ditambah integral dari 3x pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikali K yang hasilnya 0,2 X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah konstanta. Di sini konstantanya cukup satu aja. Nah, lalu di sini ada pembuktiannya juga dengan D dibagi atau per dx dikali dengan 0,2 X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah konstanta yang hasilnya 5 dikali 0,2 dikali dengan X pangkatnya ini 5 dikurang dengan 1 ditambah dengan 3 dikali 1 X 3-nya pangkat pangkat 3-nya ini juga dikurang dengan 1 ditambah konstanta yang hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat. Oke, lalu di sini ada integrasi tertentu. Itu adalah integral tertentu, adalah integrasi dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabelnya itu bebas atau memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan Vx, Fx, dan sumbu horizontal min X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Bentuk bentuk umum integral tertentu itu adalah seperti ini, yang artinya integral dari fungsi eh, fx dari A sampai B dari ini dari A sampai B di mana fx ini adalah fungsi anti turun dari fx ini. Oke. Ini adalah integral turunan dari A sampai B gitu. Nah, ini notasinya A, integral dari A sampai B fx dx dibaca dengan integral fx untuk rentang wilayah x dari A ke B. Karena A itu kurang dari B, maka A dinamakan batas bawah dan B itu dinamakan batas atas atau integrasi. Oke. Lalu ada kaidah integrasi tertentu, yaitu A itu kurang dari C kurang dari B. Nah, berlaku untuk soal rumus ini. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada integrasi dari 2 ke 5 sama dengan 2 ke 5 X pangkat 4 dx sama dengan 1 X.
pangkat 4-nya ditambah satu, ini kita turunin lagi, 4-nya tambah satu, per 4 ditambah satu sama dengan 1/5 X pangkat, pangkat 5. Nah, di sini ya, pangkat 5. Sama dengan 1/5. Ini, ini kita masukin ke sini, dari integrasi ini, 5 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5. Nah, ini X-nya ya, ini dimasukin ke sini, ini dimasukin ke sini. Sama dengan 1/5 dikali 3.125-nya dikurang dengan 32. Hasilnya adalah 618,6. Begitu. Ini yang integrasi tertentu. Ini kita lanjut dengan em, apa? Hmm, ini ada lanjutannya. Ini tuh jika kita tuh tukar batas atas dan bawah, maka nilai integralnya itu menjadi negatif gitu. Jika kita tukar batas atas dan batas bawahnya kita tukar, maka nilai integralnya itu pasti menjadi negatif. Ini seperti contohnya itu eh ini apa? du, integral dari 2 dan 5 X 4 dx itu sama dengan min 2 integral 5 integral dari 5 kedua kita balik, ini kita balik X pangkat 4 dx sama dengan min, kalau dibalik hasilnya dibalik itu kita tambahin min sama dengan satu, kita turun lagi 1 X ditambah 4 1 X pangkat 4-nya ditambah satu per 4 ditambah satu sama dengan min 1/5 X pangkat 5. Nah, di sini kita lagi-lagi kayak tadi yang sebelumnya, cuman kita tambahin minnya gitu. Min 1/5 dikali dengan 2 pangkat 5 dikurang 5 pangkat 5 hasilnya min 1/5 dikali dengan 2 dikurang 3.125 hasilnya adalah 618,6 gitu. Nah, ini juga ini ini yang terakhir, kaidah lanjutannya. Ini dengan nilainya ditambah antara fx ditambah dengan gx gitu ya. Kita turunin satu-satu itunya apa? Dari nilai fungsi asalnya ini x pangkat 4 dx. Nah, kita turunin lagi x ditambah 4 tambah satu per 4 ditambah satu dx. Nah, sama dengan 1/5 x pangkat 5 ininya nanti kita masukkan ke dalam nilai X-nya ini. Jadi 1/5 dikali dengan 5 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5. Sama dengan 1/5 dikali dengan 3.125 ini dikurang 32. Nah, hasilnya itu di sini adalah 618,6. Ya, oke. Lalu kita gantian nih yang itu ya, fungsi EGX-nya ini. Yang di sini dengan contoh fungsinya ini angkanya adalah 5x pangkat 4 dx. Nah, kita turunin satu-satu lagi. 5x pangkat 4 ditambah satu, pangkat 4 ditambah satu, 4 per 4 tambah satu dx. Nah, di sini tuh hasilnya x pangkat 5. Nah, langsung aja di sini 5 ini yang pangkat ini apa X-nya ini kita masukin dengan nilainya 5 dan dari integrasi 5 dan 2-nya ini. Berarti 5 pangkat 5 dikurang dengan 2 pangkat 5. Hasilnya 3.125 dikurang 32. Hasilnya adalah 3.093. Yang sama dengan 3.711,6. Oke, ini adalah hasil dari jumlah antara Vx dan Gx ini. Oke, sekian video apa? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau eh, cara menerangkan saya yang eh, terlalu rumit. Mohon dipahami. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.